Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masyaallah muslimin wa muslimat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ahlan wa sahlan bi hudurikum ayyuhal ikhwah min India. Ahlan wa marhaban. Alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semuanya bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh, yang mana sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana masyhudan. Sesungguhnya bacaan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan saya panjenengan para rabu wa hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita kerjakan, sholat yang sudah kita tunaikan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya sholat ini termasuk ibadah yang sangat berat, sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta pertolonganlah kalian dengan kesabaran dan sholat, karena sebenarnya ia termasuk sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan saya panjenengan termasuk ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang khusyuk. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan sholat subuh, wabil khusus dalam keadaan berjamaah di masjid. Makanya saya panjenengan bisa sholat di masjid ini termasuk karunia dan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang ingin sehat di rumah, ya kan? Seger waras, tapi tidak dibimbing Allah sehingga bisa melaksanakan sholat di masjid. Mudah-mudahan saya panjenengan terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangi masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam juga mari kita haturkan kepada junjungan mulia Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai kelak ketika yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Budurus Safirah fi Ahwalil Akhirah karya Imam Suyuti, Al-Hafidz Imam Suyuti, yang mana kitab ini menerangkan bagaimana perjalanan manusia ke negeri akhirat, sehingga kita yang masih hidup, yang masih diberikan kehidupan Allah SWT di dunia, semakin paham dan semakin mengerti bagaimana kehidupan abadi cuma di akhirat saja. Dunia cuma mampir, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia hanya sebatas hitungan jam, hitungan menit, hitungan hari, tapi kalau di akhirat abadan, tidak ada batasan akhirnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita baru menyelesaikan beberapa bab dan masih di pembahasan neraka. Pembahasan bagaimana keadaan siksa di neraka, yang mana kita sebagai umat Islam senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Makanya terus di antara doa yang sangat banyak dibaca oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau, yang diajarkan kepada kita semuanya, dan ini kalau di Indonesia dinamakan doa sapu jagat. Rabbana atina
berikan kami kebaikan di kehidupan dunia dan juga kebaikan di negeri akhirat. Bukan sekedar kebaikan saja di akhirat, tapi kita bahkan waqina adzabannar. Jagalah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari api neraka. Dan di antara doa yang diajarkan Rasul kepada kita agar kita juga mendapatkan surga dan juga dilindungi dari api neraka, termasuk hal-hal yang mendekatkan ke sana. Rasulullah di antara hadis yang mengajarkan kita adalah Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, saya mohon kepada Panjenengan ya Allah surga dan sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga, baik perkataan atau perbuatan. Dan saya berlindung diri kepada ya Allah dari api neraka, dari siksa api neraka, dan dari hal-hal yang bisa mendekatkan kepada neraka dari perkataan dan perbuatan. Makanya mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi ini bisa menjadi wasilah kepada kita semuanya agar Allah membimbing kita, ya, memberikan hidayah terus kepada kita, baik melalui ucapan kita atau perbuatan kita, yang perbuatan dan ucapan ini mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan doa tadi mudah-mudahan setiap ucapan kita, setiap gerak-gerik kita dibimbing Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang mendekatkan kepada neraka. Karena para hadirin tidak mungkin mau ujuk-ujuk Gusti Allah untuk bawa ke dalam neraka, tidak mungkin. Ya. Meskipun bisa saja Gusti Allah melakukan itu, tapi ada hal penyebab kenapa orang tersebut masuk neraka. Sama, kenapa ujuk-ujuk orang masuk bisa saja Gusti Allah, tapi ada sebab-sebab yang mana Gusti Allah memberikan rahmatnya melalui amal soleh yang pernah dia kerjakan selama di dunia sehingga dia masuk ke dalam surga. Seperti ini. Di Quran dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita baru 1-2 hadis tentang masih di bab Jahannam, ya, neraka Jahannam, dan di dalamnya terdapat aqaribuha, ya, kalat-jengking-kalat-jengkingnya, dan ada lalat-lalatnya. Kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Akhraja Ibnu Mubarak wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi min tariqi Mujahid an Yazid bin Syajar qala, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dan Ibnu Abi Dunya, Imam Baihaqi dari jalur Mujahid dari Yazid bin Syajar, beliau berkata, Inna li jahannam sahilan kasahil bahri. Sesungguhnya neraka Jahannam itu mempunyai tepi seperti tepinya lautan, pantai, seperti itu. Jadi neraka Jahannam itu juga punya tepi seperti tepinya pantai lautan. Fiha hawamun wa hayatun kal bukhati. Di tepi-tepi neraka Jahannam tadi, ya, itu terdapat hawa, binatang-binatang melata, wahayat, dan ular, banyak ular di sana. Kalau bukhati seperti punuk unta, ya, unta yang berpunuk dua, ya, disebutkan keterangan lain seperti lehernya unta yang berpunuk dua. Wa aqarib kal bighari, dan kalajengking, ya, ukurannya jumbo besar seperti ukuran bighal. Bighal itu hewan blasteran antara himar, ya, sama kuda, kalau nggak salah seperti ini. Jadi blasteran antara dua hewan, kurang lebih seperti kuda gitu gambarnya, atau himar. Addal bighal, yang berwarna hitam. Fa'idha sa'ala ahlul nari at-tasfif, maka tatkala penduduk neraka, ketika mereka disiksa yang luar biasa di dalam neraka, dan mereka sudah ampun tidak kuat menahan siksa di dalam neraka, dan mereka minta tasfif, minta keringanan siksa. Ya Allah, tolong ringankan siksa kami, kata penduduk neraka. Qila, maka dikatakan kepada mereka, ukhruju ila sahil, keluar
keluar kalian menuju pinggiran neraka jahanam. Fatakhudhum tilkal hawamu bisyafahim wa junubihim wa ma sya'allah min dzalika. Maka hewan-hewan melata tadi, termasuk ular-ular yang besar tadi, dan juga kalajengking yang besar-besar tadi, ya, mengambil mereka, kemudian mereka dicapok atau dimakan, pokoknya ya, bisyafahim melalui mulut-mulut mereka, ya kan, wajubi dan lambung-lambung mereka. Jadi mereka disiksa oleh hewan-hewan tadi. Fatakshiruha fayarji'una fayunaduna fi ma'dhumin nar atau fi mu'dhamin nar wa yusallitu 'alaihim al-jarad. Kemudian hewan-hewan tadi mengoyak-ngoyak tubuh mereka, kemudian mereka kembali ke poros api yang sangat besar. Tadi kan di pinggiran api, di pinggiran api, diibaratkan seperti pinggiran lautan, di pinggir pantai. Ketika mereka dihajar habis-habisan oleh hewan-hewan tadi, maka mereka tidak kuat, akhirnya mereka kembali ke pusat api neraka seperti itu. Fayusallitu 'alaihim al-jarad. Saat mereka kembali ke poros api atau di titik utama api neraka, ya, maka mereka terkena penyakit kujis, ya. Karena mungkin habis sengatannya, ya, kemudian entupannya hewan-hewan yang buas tadi, ya, maka mereka terkena sakit kujis atau sakit kulit. Hatta anna ahadahum la yuhaqqu jildahu hatta yabdua al-azma. Sampai dikatakan sakit gatal kudis, ya, mereka menggaruk-garuk kulit mereka, ya. Sampai ketika sekali garuk di bawah ibu yang dirahmati Allah, sampai kelihatan tulang belulang mereka. Jadi sak garuk itu sampai kelihatan tulang belulang mereka. Ini menunjukkan saking beratnya sakit kudis tadi dan saking tajamnya kuku-kuku mereka sehingga merobek-robek kulit mereka sendiri. Fayuqalu, kemudian mereka dikatakan, ya fulan, hal yudhika hada, wahai fulan, wahai hamba Allah yang disiksa Allah tadi, ya, apakah hal ini, ya, sangat menyisakan, sangat membuat kamu tidak nyaman? Fayaqulu na'am, betul, hal ini membuat saya tidak nyaman, ini membuat saya tersakiti. Karena apa? Karena setiap saya menggaruk tubuh saya, maka kulit-kulit terkelupas, kemudian daging-daging juga terkelupas sampai kelihatan tulang mereka. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada mereka yang disiksa, dzalika bima kunta tu'dzil mu'minin. Demikian itu atau siksa tersebut kalian dapatkan dikarenakan kalian di dunia pernah menyakiti orang-orang beriman. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siksaan yang diterima oleh orang ini dikarenakan selama di dunia dia pernah yu'dzil mu'minin, menyakiti orang-orang Islam, menyakiti orang-orang beriman, baik melalui lisan mereka atau perbuatan mereka. Jadi makanya disebutkan dalam hadis, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi yadihi. Orang Islam itu, ya, dinamakan orang Islam adalah orang lain yang bisa selamat dari lisannya dan dari tangannya, dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Kalau ada orang Islam, KTP-nya Islam, ya, tapi kok perbuatannya, ucapannya kok suka mengganggu orang lain, maka keislamannya ini sangat-sangat tipis. Betul memang dia orang Islam, tapi kebaikannya sedikit sekali, tapi keburukannya naudzubillah sangat banyak. Makanya dulu ketika di hadis yang lain ini pernah kita singgung, ketika ada seorang perempuan, ya, kemudian para sahabat
Jiron bilisaniha, akan tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lesannya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan buat perempuan tersebut, dia termasuk penghuni neraka. Karena apa? Gak menjaga lesan. Sedangkan ada lagi yang bertanya, Rasulullah ada sikulan yang lainnya, perempuan yang lainnya. Kalau sholat cuma 5 waktu tok, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, gak nambah, gak kurang, ya itu saja. Gak pernah puasa kecuali Ramadan saja. Dan kalau berinfak sekedarnya, disebutkan dalam keterangan cuma beberapa makanan yang ringan gitu. Tapi gak pernah membuat orang tersakiti melalui lesannya. Wala yu'dhi bilisaniha. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah. Perempuan tersebut masuk ke dalam surga, ahli surga. Karena tidak pernah mengganggu orang melalui lesannya, tidak pernah mengganggu orang lain melalui tangan dan perbuatannya. Makanya para jamaah yang Allah SWT, hadis yang pertama ini menunjukkan siksaan bagi orang yang suka berbuat tidak baik, khususnya kepada orang-orang beriman. Orang beriman ini kedudukannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang diriwayatkan akhrajal Hakim an Ibnu Umar marfu'an, dari Imam Hakim dari sahabat Ibnu Umar putra Umar bin Khattab marfu'an secara marfu', hadis marfu'. Al-ardur rabi'atu fiha kibri jahannam. Di dalam bumi lapis 4. Kita kan nggak tahu ya, bumi kan lapis 7 ya. Langit itu lapis 7 ya, bumi juga lapis 7. Dua bisa ya, disebutkan di akhir surat At-Talaq kalau nggak salah ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna. Gusti Allah yang menciptakan 7 lapis langit, wal ardi mithlahunna, dan juga bumi seperti itu. Artinya bumi kita ini juga 7 lapis. Tapi hakikatnya Allah bagaimana 7 lapis, bagaimana satu lapis itu berapa tebalannya Allah seperti itu. Tapi disebutkan bahwasanya langit itu juga 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Di akhir surat At-Talaq. Al-ardur rabi'ah, bumi lapis 4. Fiha kibrit, di dalamnya terdapat belerang. Kibrit itu jahanam, belerangnya neraka jahanam. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alimnari kibrit, wahai kanjeng Nabi Muhammad SAW, apakah neraka jahanam punya belerang? Qala, Nabi Muhammad jawab, na'am, betul ada. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, kata Rasulullah, inna fiha la awdiyatun min kibrit. Sungguh di dalam neraka jahanam itu terdapat lembah-lembah yang terbuat dari belerang. La ursila fiha al-jibalur rawasi lama'at. Sekiranya, seandainya ada gunung-gunung yang kokoh dilemburkan, dimasukkan ke dalam lembah-lembah yang terbuat dari belerang, akan meleleh. Gunung tempat kosong, seatos-atosnya namun benda gunung ini, gunung besar yang terbentuk dari bebatuan yang terjal luar biasa, itu kalau dimasukkan ke dalam lembah di dalam neraka jahanam yang terbuat di dalamnya banyak namun cairan belerang, itu jadi leleh lama. Wal khamisatu, sedangkan bumi lapis 5, fiha hayatun, di dalamnya terdapat banyak ular. Hayat jahanam, wa inna afwaha kal awdiyah. Sungguh mulut-mulut ular-ular tadi niku seperti lembah-lembah. Ular, bersama ular, namun kobra ini kalau mana paling sini Pak. Ini ular-ular di dalam neraka jahanam yang sekarang menurut hadis ini berada di dalam bumi lapis 5. Niku mulutnya koyo audian, seperti lembah. Tal
sekali ngentuk ya, sekali nyembur kalau orang Jawa ya. Sekali nyembur itu bisa merontokkan seluruh daging-dagingnya sehingga dia tinggal berulang saja. Wasa satu dan namun bumi lapis 6. Fiha aqaribu jahannam, di dalamnya terdapat kalajengking di namun neraka jahanam. Inna adna aqrabah minha kalbihal, sesungguhnya ukuran yang paling kecil kalajengking yang nanti akan dibuat menyiksa orang-orang kafir itu seukuran bihol. Bihol itu berdasarkan antara kuda sama himar ya, seperti ini, gambaran seperti himar atau seperti keledai ya. Terus polo jengking saklot jengking itu paling cilik, bombongan ya Allah ya, yang paling besar seberapa itu yang paling kecil ya, itu seperti ukuran bihol. Al-mu'lafah atau al-mu'kafah yang ada pelananya. Pelana itu tempat duduk yang dibuat orang yang menunggangi lagi, pelana. Tadribul kafiro tunsihi darbatuha halu jahannam. Jadi ada kalajengking sekali ngentuk orang kafir, entuban tersebut bisa menghilangkan rasa siksa api neraka jahanam. Neraka jahanam itu begitu dahsyatnya, tapi ketika dientuk oleh hewan kalajengking tadi, itu bisa melupakan semua siksaan yang berada di neraka jahanam. Betapa dahsyatnya entupannya kalajengking itu tadi. Na'udzubillah min dzalik. Wa akhraja Ibnu Mubarak wal Baihaqi an Ibni Amr bin Maimun qala, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak, Imam Baihaqi dari sahabat Ibnu Amr bin Maimun qala, beliau berkata, innahu la yasma' baina jildil kafiri wa lahmi jalbatud dudi ka jalbatil wahshi. Kita bagaimana ya? Jangan bayangkan mau. Sesungguhnya benar-benar terdengar antara kulitnya orang kafir, dan dagingnya. Berarti kan antara daging dan kulit gitu. Terdengar apa? Jalbatud dudi, suara gemersiknya cacing, kajal batil wahsi, seperti bisiknya hewan-hewan buas. Jadi kan kalau di kebun binatang, ya kan? Di hadikatul hayawanat, di kebun binatang, ketika di sana ada singa, ada harimau, binatang-binatang buas, ketika mereka mengaum, ketika mereka mengeluarkan suara, kayak begitulah suara cacing atau belatung yang berada di antara kulit dan dagingnya orang-orang kafir. Bisa dibayangkan seberapa besar belatungnya, seberapa besar cacingnya, yang hal tersebut ngerangin yang bisa membuat gaduh antara kulit dan dagingnya orang-orang kafir. Berarti seberapa ukuran orang kafir tersebut? Nah, nanti insya Allah ada khusus seberapa besar, seberapa jumbo ukuran orang-orang kafir ketika mereka disiksa di dalam api neraka. Oke, satu hadis lagi sebagai penutup bab ini, Pak. Akhraja al-Khatib wa Ibnu Asakir an al-Ashyakh an Ali qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Khatib al-Baghdadi dan Imam Ibnu Asakir dari al-Ashyakh dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, Nabi Muhammad bersabda, kullu mu'dzin finnar, setiap orang yang pernah mengganggu akan masuk neraka. Setiap orang yang mengganggu, kullu mu'dzin, setiap orang yang mengganggu akan masuk ke dalam neraka. Qala Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, wa ta'wilu wajhan. Hadis ini mempunyai dua tafsiran, dua pemahaman. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah anna kullaman adzan nas fid dunya fa
huwa mu'adzabun fin nari yaumil qiyamah. Sesungguhnya setiap orang yang pernah menyakiti manusia yang lain selama di dunia, dia kelak akan mendapatkan siksa di dalam neraka pada hari kiamat. Ini tafsiran dari Imam Qurtubi. Setiap orang yang pernah mengganggu orang lain, apakah dengan lesannya, apakah dengan perbuatannya selama di dunia, pasti akan mereka diazab di dalam neraka saat hari kiamat. Alhamdulillah ini. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, saat di dunia ini namanya manusia Pak, makhluk sosial. Kadang ada gesekannya, kadang ada gak tepatnya. Maka kok ada suatu hal yang pernah mengganjal hati kita, minta maaf. Minta maaf. Sebelum hari tidak bermanfaat, dinar dirham. Kalau di akhirat gak ada Pak sokok-sokok Pak. Mas pakai duit ya untuk mengembalikan citra saya yang dulu mungkin pernah saya sedih. Gak bisa. Gak ada uang, gak ada. Itu semuanya yang ada cuma amal soleh sama dosa. Ada pahala sama dosa saja. Seperti itu. Makanya ketika ada orang yang pernah menyakiti, ya, maka segera minta maaf kepada orang lain. Seperti itu. Karena dosa menyakiti orang lain Pak, gak bisa diampuni Pak, kecuali dia harus minta maaf di dunia. Kalau umpamanya belum sempat minta maaf kok meninggal dunia, ya wes, bisa masuk hadis ini. Atau juga bisa nanti amal solehnya diambil diberikan kepada orang yang pernah disakiti. Seperti ini. Kemudian wasani penafsiran yang kedua, anna kullama yu'fi minas sibai wal hawami wa ghairihima fil nar, ya, mu'iddun li tawaghiyati ahli nar. Setiap hewan yang mengganggu, dari binatang buas, binatang-binatang melata dan lain sebagainya, itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang mana disiapkan untuk orang-orang zalim yang dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang tiran ya, orang-orang semena-mena ya, itu siksaannya adalah hewan-hewan buas yang berada di dunia dilebokkan ke neraka buat menyiksa orang-orang yang zalim tadi. Ini dua penafsiran. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab berikutnya, bab 117. Bab tentang bahwasanya matahari dan bulan kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Matahari yang kita lihat ini, bulan saat malam hari ini, ya, besok di hari kiamat, di akhirat akan dimasukkan ke dalam api neraka. Imam At-Tayalisi dan Abu Ya'la Abu Syekh dalam kitab beliau Al-Azamah bisa hadir dhaif dengan syarat yang lemah. An Anasin qala, dari sahabat Anas beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syamsu wal qamaru thawrani aqirani finnar. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua sapi betina, dua sapi jantan, aqirani yang akan disembelih keduanya finnari, di dalam neraka. Jadi di hadis ini diibaratkan matahari dan bulan itu seperti sapi jantan, ya, yang disembelih ke dalam api neraka, yang dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian di sini ada satu ayat yang mungkin ada korelasinya. Akhraja Ibnu Wahab an Atha bin Yasar annahu tala hadhihi ayat. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Wahab dari Atha bin Yasar, seorang tabi'in, annahu tala hadhihi ayat. Beliau saat itu membaca firman Allah, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan disatukanlah matahari dan bulan. Surat Al-Qiyamah ayat 9. Qala, beliau berkata, yajma'ani yaumal qiyamah thumma yuqdhafani fil bahri fayakunu narallahi al-kubra. Besok hari kiamat, saat hari kiamat nanti, dua makhluk ini, matahari dan bulan, akan dikumpulkan
98. Ta'ubillahi minasyaitonir rajim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Innakum, sesungguhnya kalian orang-orang kafir. Kitabnya ini kepada orang kafir. Wa, sesungguhnya kalian wahai orang kafir. Wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa saja yang kalian sembah selain Gusti Allah, hasabu jahannam, itu menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Jadi orang kafir plus sesembahannya itu semuanya akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Antum laha waridun, kalian akan memasuki di dalamnya. Ayat ini dikuatkan oleh hadis Imam Bukhari, ya. Dulu mungkin sudah kita pernah bahas, saya cuplikan potongannya. Nanti ketika di padang mahsyar, setelah orang dibangkitkan dan menunggu, sudah dihisab macam-macam, itu ada panggilan, ada suara memanggil kepada mereka. Maka yang butuh syai'an falyattabi'hu, siapa yang pernah menyembah sesuatu, hendaknya dia mengikuti sesembahannya tersebut. Fayatba'u man kana ya'budu syamsa asy-syamsa, orang yang pernah menyembah matahari, maka dia mengikuti matahari. Wa yatba'u man kana ya'budu qamara al-qamara, orang yang pernah menyembah bulan mengikuti bulan. Jadi setiap orang yang menyembah selain Gusti Allah akan mengikuti sesembahan tersebut. Kemana? Menuju neraka jahanam. Jadi apa yang disembah masuk ke neraka jahanam. Orang-orang yang menyembah yang pun juga ke dalam neraka jahanam. Maka tinggal di tempat tersebut orang beriman sama orang munafik saja. Kan seperti ini yang pernah kita bahas. Baru setelah itu mereka melewati sirata, titian neraka dan titian jembatan yang dibawanya neraka jahanam. Jadi orang-orang yang selain orang mukmin dan orang-orang munafik sudah masuk duluan ke dalam neraka jahanam sebagai bahan bakar. Dia peradaban oleh Allah SWT ini tadi kilas nih. Kemudian di sini bab baru tentang bab barokah jahanam, bab tentang tingkatan-tingkatan neraka jahanam. Mungkin dulu pernah kita bahas kalau darajat itu tingkatan-tingkatan ke atas, Pak. Ya, darajat derajat. Ya, kalau kita sering mengomongkan namanya derajat. Derajat itu adalah tingkatan ke atas. Kebalikannya barokah, tingkatan ke bawah. Jadi kalau bumi berarti ke bawah, di dalam bumi itu barokah. Kalau di atas permukaan tanah ke atas itu darajat. Makanya kalau hotel itu tingkat ke atas namanya darajat. Tingkatan ke atas. Bab barokah di jahanam. Bab tentang tingkatan-tingkatan neraka jahanam ke bawahnya. Qaul ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzu bisyaitonir rajim. Walikullin darajatun mimma 'amilu, dan setiap di antara mereka mempunyai darajat, tingkatan-tingkatan ke atas. Mimma 'amilu, dari apa yang mereka lakukan. Kalau darajat ini adalah tingkatan ke atas. Apa sih saya panjenengan kita semuanya dalam keseharian, dalam kita mulai akil balik sampai hari ini, saya yakin amal soleh kita berbeda-beda. Ada yang banyak, masya Allah ya. Ada yang ahli tahajud, ada ahli puasa, ada ahli dakwah, ada ahli yang mengajarkan ke orang lain, ada yang suka ngomong sedekah, ada yang suka baca Quran. Pokoknya banyak sekali. Ada yang suka zikir. Artinya amal saya ini bertingkat-tingkat. Gak mungkin saya itu sama semuanya amalnya, berbeda. Ada yang setiap hari bacanya 1 juz, ada yang setiap hari baca 2 juz, ada yang baca setengah juz. Setiap orang berbeda. Sholat duhanya mungkin ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 8 rakaat, beda-beda. Walikullin darajatun mimma 'amilu, dan setiap mereka punya derajat-derajat tergantung amal mereka masing-masing. Dan dari amal inilah nanti di akhirat menentukan seberapa tinggi surga kita. Makanya disebutkan oleh para ulama, ya, saya panjenengan nanti kalau masuk surga itu murni karena rahmatnya Gusti Allah. Karena saya panjenengan amal kita
gak cukup amal soleh kita, gak cukup. Saya panjenengan nanti kalau masuk surga, dimasukkan ke dalam surga atas rahmatnya Gusti Allah. Kemudian amal soleh buat apa? Buat amal soleh. Yang pertama kan memang diperintahkan Gusti Allah, saya panjenengan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, agar amal soleh itu sebagai agar kita tahu nanti kita di surga yang mana. Agar kita saya panjenengan tahu kita nanti di surga yang mana. Makanya kata Rasul dari siapa? Fil jannati mi'atu darajat. Di dalam surga itu terdapat 100 derajat, 100 tingkat. Antara tingkat satu dengan tingkat atasnya seperti bumi dan langit. Jangan kalian kata 100 tingkat, satu tingkat antara bumi dan langit. Ada pendapat yang lain, surga itu bukan 100 derajat, tapi sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Kan ada hadis lagi, ketika orang yang hafal Al-Quran, orang kemudian hafal terus mengamalkan kandungannya, mendakwahkan, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang mengamalkan Al-Quran, yang hafal Al-Quran, iqra, bacalah kembali, ya kan? Wartaqib, dan naiklah, waratil, dan bacalah dengan tartil, karena kunta turatil di dunia, sebagaimana engkau membaca tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya tempat terakhirmu adalah sampai ayat yang terakhir kau baca. Ini kemuliaan bagi orang yang hafal Quran di surga yang paling atas, ya kan? Berarti kalau melihat redaksi hadis yang kedua ini, surga ini 6.000 sekian derajat, banyak seperti itu. Makanya tadi amal soleh tadi untuk menentukan saya panjenengan di derajat yang mana nanti masuk surga. Disebutkan di sini ad-darajat, at-tabaqat wal manazil wa takhtassu bima tusafir. Kata darajat ya, tingkatan-tingkatan tadi kata Imam Sinan Suyuti adalah tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan, tempat-tempat kedudukan khusus ke bawah. Ya, seperti ini. Wa yuqalu fi ma'ana darajat, dan sebaliknya kalau tingkatan ke atas namanya darajat, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian disebutkan di sini asal jadi Ibnu Mubarak an Ibnu Mas'ud fi qouli ta'ala. Imam Ibnu Mubarak dari Ibnu Mas'ud ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Hadis ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di ad-darkil asfal, tingkatan paling bawah neraka. Kemarin sudah kita sebutkan lagi, kalau surga itu 8 pintu. Oke? Kalau surga itu berapa? 8 pintu. Neraka 7 pintu. Ada 7 pintu, Pak. Pintu pertama paling atas, pintu kedua bawahnya, pintu ketiga bawahnya, pintu keempat bawahnya lagi, pintu ke-5 bawahnya, pintu ke-6 bawahnya, pintu ke-7 paling akhir, Pak. Sudah kita tanya dulu, pintu pertama itu untuk orang Islam, orang yang bertauhid tapi punya dosa. Ini pintu pertama. Jadi orang Islam yang punya dosa besar, dosa-dosa besar, yang mungkin belum bertaubat dan lain-lain, ini berada di pintu pertama neraka. Pintu terakhir nomor 7 paling bawah adalah akan dihuni orang-orang munafik. Siapa orang munafik? Orang secara zahir orang Islam. Dia seorang
Kisahnya siapa itu? Kaumnya Nabi Musa itu yang Tolut Jalut, ya kan? Kemudian mereka menemukan fihi tabut, fi sakinatun min rabbihim, ya. Di situ ada tabut, ya, kotak petinya, dan di situ ada tongkatnya Nabi Musa dan yang lainnya. Yang di situ ada ketenangan buat kalian. Nah, tawabi adalah kotak peti, ya, seperti itu. Min hadidin yang terbuat dari besi, muqfalatun yang terkunci, yang tergembok, yang tersegel, ya. Alaihi atas mereka fi asfalinar yang berada di neraka yang paling bawah. Jadi bentuknya ibaratnya mungkin kayak penjara bawah tanah yang tak terbuka, yang sudah terkunci rapat. Kalau yang tadi kan mungkin kita punya gambaran, ya, di neraka yang lainnya, ya kan, mungkin tingkat 5 atau tingkat berapa. Ketika mereka sudah merasa kapok di dalam neraka, minta keringanan, mereka disuruh ayo pinggir rokok kan gitu. Mereka masih bisa lari, Pak. Masih ada bisa lari, ya kan? Di pinggiran kalau tidak bisa, terkunci rapat, gak bisa keluar, tersiksa di dalamnya. Jangan bayangkan itu. Nah, kalau tadi lah, saya minta keringanan, duduk neraka lagi. Mereka ke pinggir, ketemu ular besar, ketemu kalajengking dan lain-lainnya, mereka masih bisa lari. Tapi kalau di tingkat yang paling bawah yang disiapkan Allah untuk orang munafik, mereka gak bisa keluar. Karena dari bentuknya peti yang terbuat dari besi, ya kan, terkunci rapat dan mereka gak bisa keluar. Nah, yang terakhir, ya, sebagai penutup bab ini, diriwayatkan dari Ibnu Wahab, dari Ka'ab al-Akhbar, Allah berkata, inna fin nari labiqan, sungguh di dalam neraka jahanam itu terdapat sumur. Kalau ini bentuknya sumur, kalau tadi peti, ya, ini sumur. Kalau sumur kan kita punya gambaran bundel, ya, bulan, ya kan? Kamu kan sumur kotak, ya. Orang-orang kalau biasa namanya sumur bundel, ya kan? Kalau tadi peti, ya, memanjang persegi 4. Kalau ini bentuknya sumur. Sumur di dalam neraka jahanam terdapat bi'ran, terdapat sumur. Ma futihat abwabuha, gak pernah terbuka pintunya. Berarti ibaratnya ini sumur tutup buku, ya, gak pernah terbuka pintunya. Ba'dahu lalu setelah kalau sudah ditutup. Artinya mungkin sebelum ada isinya, sebelum dia kemasukan orang munafik masih terbuka. Tapi kalau sudah orang munafik dimasukkan ke dalamnya langsung ditutup, gak pernah keluar sama sekali. Kayak seperti ini. Maja'a ala jahannam yaumun mundu khalaqahu Allah illa tastaqilu billahi min syarriha wa hiya tarbi as-salinah. Ya. Tidaklah neraka jahanam melewati suatu hari saat Gusti Allah menciptakan neraka jahanam tersebut, kecuali neraka jahanam tersebut minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan sumur tersebut, dan dia adalah posisi yang paling bawah dari neraka jahanam. Neraka jahanam sampai minta isti'adzah, minta perlindungan diri dari kengerian sumur ini. Dan dia orang yang dimasukkan neraka sendiri itu tasna'in, ya, minta perlindungan diri dari Allah dari ngerinya sumur ini. Apalagi orang yang dimasukkan ke dalamnya. Merupakan tempat siksa. Itu tasna'in bila, ya kan? Minta perlindungan kepada Allah dari sumur ini. Apalagi orang yang dimasukkan. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Oke, kita masuk bab berikutnya. Bab uzmil kafiri wa ghalfi jildi. Nah, tadi ada pembahasannya mungkin agak kesesuaian dengan bab sebelumnya. Bab ukuran besarnya orang kafir dan tebalnya kulit mereka. Tadi kan di hadis sebelumnya tadi ada redaksi antara kulit dan dagingnya orang kafir. Niku ada suara-suara bising, ya. Suara bisingnya adul, cacing atau
kayak cacing ya, atau tadi set kalau orang Jawa bilang ya. Kayak suaranya binatang-binatang buas. Nah, sekarang bagaimana jumbunya orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ini baru tulung lagi. Ini tak boleh sholat ini, ya kan? Termasuk waktu yang tidak diperbolehkan karena belum waktu duha. Akhraj Syaitan, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah beliau, rafa'ahu, yang beliau rafa'kan kepada Rasulullah. Qala beliau sabda, "Ma baina mankibai al-kafir." Sesuatu antara dua pundaknya orang kafir. Finnari, ketika dia di dalam neraka. Masirata thalathati ayyamin, itu seperti jauhnya orang melakukan perjalanan 3 hari. Lirraqib al-musrik, orang yang menunggang kuda dengan cepat. Mankib, Pak. Di sini disebutkan al-mankib, pundak, itu artinya mustama'il adud wal katif, pertemuan antara lengan bagian atas dari adud ini, Pak. Nah, adud itu di sini, adud di sini, adud. Jadi pertemuan antara lengan bagian atas sama pundak ini namanya katif. Jadi pundaknya orang kafir, yang mana pundak itu dari sini, Pak, dari sini ke sini. Nah, ini ya, jauhnya 3 hari perjalanan orang yang pakai kendaraan kuda cepat. Telung dino telung bumi, wong gawe napa nunggang kuda dengan cepat. Itu dari sini ke sini, Pak. Jenengan sok enggak seberapa besarnya. Ya kan? Kalau dulu orang-orang hijrah antara Mekah dan Madinah, itu tapi jalan santai itu sepotan, Pak. Jalan santai. Rasulullah hijrah kurang lebih dari kota Mekah menuju Madinah 7 hari. 7 hari. Ini saat ini 5 jam. Karena kereta cepat, 2 jam balik. Kalau dulu bis itu 5 jam aja. Kalau dari kota Mekah ke Madinah itu 5 jam aja. Ini kan untuk kondisi dulu lagi. Nah, kondisi dulu pakai kuda tercepat ya, butuh 3 hari 3 malam. Itu dari sini ke sini, Pak. Ya kan? Sakit ke sini ya, sedino ya loh. Ke sini 2 hari. Di sini 3 hari. Sini bisa bayar seberapa besar ya? Nah, pundaknya segitu. Bagaimana keluar dari rambut ke kaki, Pak? Kan seperti itu. Ini bahasa sampai, Pak, Bukhari Muslim. Seperti ini. Yang berikutnya, wa akhraja Muslim. Imam Muslim meriwayatkan juga sahih karena Imam Muslim dalam sahih beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warsul kafir aw nabal kafir fi nar ka'ud wa ghadhu jildihi masirata salatin." Gigi geraham orang kafir, geraham buat punya nabo daging yang bagian atas atau bawah yang paling belakang. Gigi geraham orang kafir atau gigi taringnya orang kafir. Final ya, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, Uhudin, seperti gunung Uhud. 1 gigi, Pak, 1 gunung. Jadi apa ya? Kalau pernah umroh gitu kan, kalau biasa umroh kan diminta kayaknya, ayo naik ke gunung Uhud gitu kan. Nah, jadi gunung Uhud 1 gigi ya, itu tak gunung Uhud. Dan ini coba gigi kita itu jumlahnya berapa? 30 berapa? Berarti giginya orang kafir kayak gunung Uhud kafir 32. Nah, 32 gunung Uhud. Nah, jadi kalau umpamanya mau ngamplok, mau makan, oleh subhanallah gitu. 1 gigi 1 gunung Uhud. Soalnya sih. Wa ghadhu jildihi masirata salatin, dan tebalnya kulit mereka niku membutuhkan perjalanan 3 hari. Tadi sama ya, antara tangan
Oke, berikutnya. Ini masih banyak hadis tentang ini. Wa akhraj Tirmidzi wal Baihaqi an Abu Hurairah qala. Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad bersabda, "Dharsul kafir fin nari mithlu Uhud wa faqiduhu mithlu al-bayda wa maq'aduhu fi jahannam ma baina Makkah wal Madinah wa ghilzu jildihi ithnani wa arba'una dhira'an bi dhira'il jabbar." Dan Muhammad bersabda, gigi geraham orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka seperti gunung Uhud. Wa faqiduhu, dan nama faqiduhu ukuyo saya paha mereka mithl baida, seperti gunung Baida. Tadi saya terangkan sama seperti gunung Baida. Wa maq'aduhu, dan tempat duduk mereka di neraka jahanam ma baina Makkah wal Madinah, seperti ukuran jarak antara kota Makkah dan kota Madinah. Tempat duduk berarti ketika dia bokongnya gitu, ya pantatnya buat duduk kan nggak mungkin duduk nggak pakai pantat. Ya, tempat duduk mereka, pantat mereka itu membutuhkan tempat ya antara Makkah dan Madinah. Tadi saya scroll nah Google, jarak antara Makkah Madinah itu berapa kilo? 434 kilo. Bokongnya orang kafir sih di bener buat duduk mereka itu 400 kilometer. Jadi gue kayak proyek yang mereka disiksa itu butuh tempat 400 sekian kilometer. Wahil jildi, dan ketebalan kulit mereka ini beda dengan versi tadi. Isnani wa arba'una dhira'an, 42 dhira'. Satu dhira' segini Pak, satu hasta segini, 42 hasta. Kalau segini itu setengah meter, berarti berapa meter? 21 meter. Jadi ketebalannya 21 meter. Makanya ada orang kafir di dunia, ya kan, di pondok ada di dunia, disuntik, cuklek suntik ini. Ada orang suntik, cuklek. Boleh itu jarum nempel gede, sekarang kosong, kata tembus dia, karena 21 meter. Ini sangat luar biasa nih. Terus bidhira'il jabbar, ya, menggunakan ukuran hastanya jabbar. Jabbar tadi di sini disebutkan oleh Imam Suyuti, ya. Jabbar di sini ada beberapa maksud. Ya. Yang pertama, Jabbar ini adalah nama raja di Yaman. Jadi Jabbar tadi adalah nama raja di Yaman. Di pendapat yang lain, dia adalah nama raja orang Ajam. Orang Ajam itu orang selain non Arab. Raja non Arab itu namanya Ajam. Raja non Arab. Dan pendapat yang lain, Jabbar tadi adalah orang tiran. Jadi menggunakan ukuran hastanya tiran, orang yang diktator namanya. Kurang lebih sama. Kalau satu hastanya setengah meter, berarti kurang lebih 21 meter. Ini menunjukkan orang-orang kafir ketika dimasukkan ke neraka sangat jumbo, sangat besar. Wa akhraj Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wa sahhahu wal Baihaqi an Abu Hurairah qala. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim dan beliau sahihkan dari sini, dan Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dharsul kafir yaumil qiyamah mithlu Uhud wa 'ardu jildihi 70 dhira'an wa fakhiduhu mithlu al-bayda wa maq'aduhu minan nar mithlu ma baini wa baina ar-rabdha." Gigi gerahamnya orang kafir pada hari kiamat seperti gunung Uhud, dan lebarnya kulit mereka niku 70 dhira', 70 hasta, berarti 30
ziroan 60 hasta. Nek 60 hasta kurang lebih 30 meter, ya kan? Nah, niki ngoten. Kulite orang kafir, kulite itu kelebaran kulit orang kafir 70 hasta. Lebarnya kalau tingginya orang di dalam surga. Insyaallah. Wa faqidu dan napa tadi? Paha mereka mislul baidah seperti gunung baidah. Wa maq'aduhu dan tempat duduk mereka di api neraka seperti jarak antara aku kata Rasulullah dan antara Rabzah, ya, nama daerah. Tadi saya kemudian di hadis yang lainnya wa akhraja Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ya'dhumu ahlun nari fin nari hatta anna baina syahmati udhuni ahadihim ila atiqihi masirata sab'ati mi'ati 'am. Masyaallah nih. Sungguh akan dijumbukan, akan dibesarkan penduduk neraka ketika mereka disiksa ke dalam neraka sampai-sampai ya, syahmah, apa syahmah? Syahmah itu gini Pak, nah, cuping ya, ini bagian bawah telinga ini ya. Orang di antara mereka ya, ila atiqi sampai pundak, jadi antara gigi Pak sampai pundak jaraknya berapa? Nah, sebutkan di sini masirah sab'ati 'am, perjalanan 700 tahun. Ada orang yang disiksa di dalam neraka dan dijumbukan badannya antara tempat aneh-aneh sini untuk perempuan ya, sampai di sini Pak, itu butuh perjalanan 700 tahun. Tadi kan rata-rata kan dijumbukan itu sudah besar. Ini kalau teman luwih gede, hitung 100 tahun. Ini antara sini sama sini. Dan yang antara kepala sampai kakinya Pak. Seperti ini. Wa inna ghilza jildihi, dan sesungguhnya tebalnya kulit mereka sab'una dhira'an, 70 dhira'. Wa inna dharsah mithlu khudin, dan sesungguhnya gigi gigi geraham mereka seperti gunung. Antara sini sampai sini enggak 700 tahun perjalanan. Bisa dibayang Pak. Ini 700. Jadi mungkin jadi 700 lagi. Seberapa besarnya? Tapi itu disiksa, bukan mendapatkan kenikmatan. Artinya apa? Setiap tempat orang kafir, setiap tubuhnya itu akan mendapatkan titik-titik siksa. Detail, ya kan? Kenapa dijumbukan? Agar merasakan siksa paling menyakitkan setiap anggota tubuh mereka. Seperti ini. Di keterangan yang lain Pak, ada tambahan antara syahmat udhun sampai akhir ini bukan 700 tahun, tapi sab'ina kharifan ya. Tajri fi awdiyatil qalbi wa dami, 70 tahun ya. 70 musim semi ya. Yang mana mengalir di dalamnya itu ada lembah-lembah nanah dan lembah-lembah darah. Jadi orang-orang kafir tadi karena saking jumbunya tubuh mereka, sampai di tubuh mereka kayak ada lembah-lembah yang mana di lembah-lembah tersebut ada nanahnya dan darahnya. Kemudian di sini disebutkan hadis akhrajah Hannad bin Sa'id al-Maqbari qala berkata, Ja'a rajulun ila Abu Hurairah. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Abu Hurairah. Faqala, kemudian pemuda tersebut berkata, Ara'aita qaul ta'ala, wahai Abu Hurairah, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah? Wa bayyanu ya'ti bima qalla yawmal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat, maka dia akan didatangkan barang yang dia khianati pada hari kiamat. Jadi ketika ada orang yang khianat, maka barang atau sesuatu yang dikhianati tadi akan didatangkan pada hari kiamat. Orang yang korupsi, maka
korupsi besi akan didatangkan besinya dari Yaman. Sing korupsi duit miliaran, ya kan, triliunan akan didatangkan semuanya. Hada yadhillu alfa dirham wa alfai dirham hatta ya'ti biha yaumil qiyamah. Apa kata Abu Hurairah? Ya. Ini adalah orang yang pernah berkhianat 1000 dirham dan 2000 dirham, dia akan didatangkan di hari kiamat. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Awaita man yadhillu mi'atu ba'irin wa mi'ati ba'irin, kaifa yasna?" Apa pendapatmu? Ya. Jika ada orang yang berkhianat, yang korupsi, ya, 100 unta, 200 unta, bagaimana dia akan berbuat? Kalau di zaman Rasulullah namanya adanya unta, hewan yang paling mahal, ya kan? Ini sebagai istri saja, karena yang paling mahal di zaman Rasul ya unta, ya kan? Kok sekarang gitu, unta paling hanya pesawat, emas yang luar biasa. Nah, di sini Rasul menyampaikan, bagaimana pendapatmu jika orang yang berkhianat, orang yang korupsi 100 unta, 200 unta, bagaimana dia akan menahan sisa banyak unta tadi? Ya kan, seperti ini. Qala, kemudian Abu Hurairah berkata, "Araita maka ada sumit bagaimana kamu akan melihat, ya, orang yang gigi gerahannya seperti gunung Uhud, wa qalilu dan bahannya itu warqa seperti gunung Warqan, ya, wasaquhu mithlu bayda dan betisnya seperti gunung Bayda, wa majlisu dan tempat duduknya ma bainal Madinah ila Rabbah, yaitu seperti antara Madinah dan kota Rabbah. Afala yahmil hada itu, apakah dia bisa mikul dosa tersebut? Jadi unta-unta yang dikorupsi itu akan digendongkan atau diberikan kepada dia. Pokoknya tahu juga. Kemudian disebutkan di sini apa tujuan, ya, Gusti Allah menyiksa orang-orang kafir dan menjumbukan tubuh mereka. Disebutkan di hadis ini, ya, Rasul kafir yang qiyam a'zam minhum yu'azzimuna liyaqbal minhum liyu'adzibu liyadukul adab. Sungguh orang kafir, ya, gigi gerak mereka seperti gunung Uhud pada hari kiamat, agar memenuhi tubuh mereka dan mereka akan bisa merasakan azab. Jadi tujuan Gusti Allah menjumbukan, membesarkan tubuh orang kafir agar setiap titik dari tubuh mereka itu merasakan azab. Ibaratnya seperti ini, ya. Kalau ada sesuatu, ya, kita zoom kan semakin besar, ya. Semakin besar, kan kita zoom kan, kita besar, semakin besar. Nah, bagaimana orang-orang kafir itu saat di akhirat setiap titik dari anggota tubuh itu merasakan azab yang sangat-sangat gede seperti itu. Nah, kemudian ini disebutkan, ini juga keren juga nih, sebagai sebagai anak. Wa akhraj Tabrani, Imam Tabrani mengeluarkan hadis an Abu Hurairah dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, fi fulan, ya, pada si fulan, faqiduhu fi jahannam mithla Uhudin, ya. Paha mereka atau paha dia ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam seperti gunung Uhud, dan wadharsu mithlu Bayda, dan gigi geraham mereka seperti gunung Bayda. Qultu, ya, Abu Hurairah bertanya, lima dzalika ya Rasulullah, kenapa hal demikian tersebut ya Rasulullah? Qala kana aqad walidayhi, karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi di antara dosa orang yang durhaka kepada orang tua Abu Hurairah ini akan dijumbukan
pertanyaan saya, orang-orang Muslim yang mendapatkan sisa di neraka karena ya akibat dosa yang diampuni oleh Allah sampai kemudian diisi kembali. Pertanyaan saya, orang-orang Muslim yang di dalam neraka itu yang mendapatkan sisa itu, apakah juga dibesarkan di sini? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik nih. Apa tadi kan konteksnya memang adalah semua tentang orang kafir ya, tentang orang kafir. Apakah orang-orang beriman juga ketika yang punya dosa besar akan juga dicukukan? Ini ada di sini. Mungkin bisa masuk ke menjawab pertanyaan ini. Niki Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dan disahihkan hadisnya. Niki Nabi Muhammad bersabda, "Inna min ummati man ya'zam atau man yu'azzim lillahi hatta yakuna ahadu zawaya." Sesungguhnya ada seseorang dari umatku yang dibesarkan tubuhnya di dalam neraka sampai dia itu memenuhi sudut api neraka atau sudut neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya yang dibesarkan bukan orang-orang kafir saja. Justru di antara umat Nabi Muhammad yang menempati neraka yang paling atas. Kan neraka kan 7 lapis ya, 7 lapis, 7 pintu. Nah, pintu yang paling atas itu untuk orang-orang Islam yang punya dosa-dosa besar, ya kan? Yang belum mendapatkan ampunan. Meskipun nanti juga ada syafaat ada, kan gitu kan? Tapi awal-awal ketika mereka masuk neraka tadi dibesarkan juga tubuh mereka seperti itu. Dan juga tadi di hadis yang kita baca tadi, gigi mereka seperti gunung Uhud, ya kan? Kemudian kenapa jenenge disiapkan untuk siapa ya Rasul? Bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Namanya durhaka ini bebas lah. Orang kafir bisa durhaka kepada orang tuanya, orang Islam ada yang durhaka kepada orang tua. Ini juga disiapkan bagi orang-orang yang seperti ini. Makanya seandainya kalau kita umpamanya pernah melakukan kesalahan ke orang tua dan khawatir kalau kita ini berbuat durhaka kepada berdua, maka kita mungkin pernah kita sampaikan di majelis yang lain ini ya, agar kita termasuk barang diwalidah ya. Maka di antara amalannya adalah berusaha setiap Jumat namun mendatangi makam beliau untuk mohon ampunkan untuk beliau seperti itu. Dan juga tadi kalau tak bisa tak sempat karena mungkin rumahnya jauh ya kan, dan setiap habis sholat mendoakan kepada Allah bifiri walidah ya Allah kamu maka baik soalnya. Berarti kan itu Gusti Allah yang mungkin dulu dia pernah menyakiti orang karena habis itu dia tobat dan yang lainnya dan mohon ampun kepada Allah dan senantiasa memohonkan ampun kepada kedua orang tua setelah sholat 5 waktu, mudah-mudahan menjadi anak yang baik seperti ini. Ini yang lainnya orang munafik ini kan pernah bersyahadat. Apakah disiksa terus-terusan abadi di neraka atau ada pengampunan? Terima kasih. Jadi orang yang munafik harusnya bedakan antara orang munafik sama orang yang punya sifat kemunafikan, ya kan? Karena ada orang Islam, orang beriman mempunyai satu dari sekian banyak sifat orang munafik, tapi tetap dia orang beriman. Contoh, kan dalam hadis disebutkan ayatul munafiki salah. Tanda orang munafik itu 3. Tidak ada kalau ngomong dusta, ya kan? Wajib ada apa? Ketika janji dia ingkari, ya kan? Wajib tumina ketika dia diberi amanah dia tidak bisa amanah. Ketika ada orang Islam, kok ada satu sifat yang dimiliki dari orang munafik tadi, tetap dia orang Islam. Seperti itu. Nah, orang-orang yang benar-benar munafik, ini yang tambahnya Gusti Allah sama Rasulullah yang diberi wahyu. Makanya sama Rasul itu di zaman Rasul ya, cerita sedikit. Itu Rasul itu punya sahib sir, seorang sahabat yang menjaga kerahasiaan. Namanya Hudzaifah bin Yaman. Jadi Hudzaifah bin Yaman itu diberi nama-nama orang munafik siapa saja, wah semua. Jadi
disaksikan cuma Hudzaifah saja yang tahu. Makanya suatu ketika Umar bin Khattab datang ke Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah saya termasuk orang munafik? Apakah saya termasuk catatan nama yang orang munafik? Umar saja itu takut tak? Umar bin Khattab itu takut kalau dia termasuk orang munafik. Umar gak termasuk. Kata Sidin Hudzaifah bin Yaman. Nah, jadi maksud munafik adalah benar-benar kemunafikannya benar-benar geles 100%. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, bagaimana apa yang bersyahadat, ya kan? Dalam keterangan hadis ini disebutkan akan dikeluarkan, ya kan, dari api neraka, akan dikeluarkan dari api neraka orang yang ada di dalam hatinya miskola dzarratin min iman, sebiji sari dari keimanan. Nah, ini kan apa nih? Yang kalau orang beriman membawakan Gusti Allah. Kalau di situ ada iman, ya kan, dan tidak dikeluarkan. Tapi orang munafik kan beda. Pengertian munafik kan harus kita pahami. Orang munafik itu orang yang menampakkan keislamannya, tapi memusuhi orang Islam dari dalam, benci dengan orang Islam. Ya, seperti ini. Nah, ini yang dimasukkan di dalam neraka yang paling bawah. Dia tak menyebut orang kafir, tak menyebut dirinya orang kafir karena dia juga ikut sholat, tapi dalam dirinya ini menghancurkan Islam dari dalam. Inilah orang yang kan masuk dalam neraka yang paling dalam. Kira-kira orang sholat juga, orang sholat kira-kira di kita sholat gak kira-kira? Muncul, di dalam neraka. Maka tadi, ketika dia orang dia punya iman, dia bisa saja, bisa saja. Makanya tadi ketika di bab yang kita sebutkan, ketika orang yang mau meniti sirat, ya kan, seluruh orang yang menyembah selain Gusti Allah masuk dulu ke neraka jahanam, ya kan, masuk dulu ke neraka jahanam, kecuali orang beriman dan orang munafik. Kecuali orang beriman dan orang munafik. Kan dulu pernah kita bahas. Setelah itu Gusti Allah memberikan orang beriman dan orang munafik cahaya sebesar amal soleh yang pernah dia kerjakan. Ada yang cahaya kok besar, ya kan, itu semakin luar biasa. Sehingga melewati neraka jahanam celingis untuk orang, ya kan, sudah selamat sangat cepatnya, ya kan. Karena ya kan, kalau berarti seperti kilat, seperti rim, seperti orang yang muda, pakai kendaraan yang sangat cepat, tergantung cahaya yang diberikan. Orang munafik juga akan diberi cahaya. Tapi setelah dia mendengar neraka jahanam, cahaya dicabut. Maka disebutkan di surah Al-Hadid gimana? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Berkatalah orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, ya kan? Ketika hari kiamat ketika mereka dicabut cahayanya. Gimana tadi? Yang munafiqun lil ladzina amanu wa kepada orang beriman. Lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Tubuh kami ini juga ambil cahaya dari kalian. Seperti itu. Jadi seandainya mereka punya iman sekecil dalam, insya Allah juga akan dikeluarkan. Seandainya seperti itu. Ya Allah subhanahu. Cukup para jamaah yang kita Allah subhanahu. Sekali